Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah pendidikan anak usia dini atau PAUD di Indonesia. Memahami sejarah PAUD di Indonesia sama halnya dengan memahami perjalanan panjang dinamika dan pasang surut dunia pendidikan di bumi pertiwi ini, di mana sejarah PAUD Indonesia tidak terlepas dari perkembangan PAUD di dunia internasional. Hal ini dapat ditelusuri setidaknya melalui dua periode, yaitu pada masa pergerakan nasional di era penjajahan Belanda sekitar tahun 1908 sampai 1941 dan masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Di periode pertama, yaitu pada era penjajahan Belanda, lembaga kindergarten dari Jerman atau yang populer dengan nama Froebel School merupakan cikal bakal lahirnya PAUD di Indonesia. Kindergarten adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang pertama kali didirikan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel, seorang filsuf berkebangsaan Jerman, lahir di Oberwijk, Jerman pada tanggal 21 April 1782 dan meninggal di Montreal pada tanggal 21 Juni 1852. Konsep kindergarten ini dibawa ke Indonesia oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk pendidikan anak-anak mereka, anak-anak Eropa, dan para bangsawan lainnya. Pada saat itu, pemuda pribumi belum dapat merasakan pendidikan semacam ini, apalagi masyarakat miskin yang belum memahami dan menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Lahirnya kebangkitan nasional yang diawali dengan berdirinya pergerakan Budi Utomo pada 28 Mei 1908 menyadarkan pemuda pribumi akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak ini direalisasikan pertama kali dengan mendirikan sekolah Bustanul Atfal pada tahun 1919 oleh Persatuan Wanita Aisyah, yang tidak lain pendiri sekolah ini adalah Nyai Ahmad Dahlan atau istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri sekolah Muhammadiyah. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro sepulang dari pengasingannya di Belanda selama 2 tahun, mendirikan Taman Lare atau Taman Anak Kindertwin yang berkembang dengan nama Taman Indria. Di periode kedua, yaitu pada masa penjajahan Jepang antara tahun 1942 sampai 1945, pendidikan PAUD terus berlanjut namun semakin berkurang dari segi kuantitasnya. Pada saat itu, pemerintah Jepang tidak mengawasi secara formal penyelenggaraan pendidikan setingkat PAUD. Pemerintahan Jepang hanya melengkapi kegiatan kelas dengan nyanyian-nyanyian Jepang. Kemudian pada periode berikutnya adalah periode setelah kemerdekaan yang setidaknya terbagi menjadi 5 periode, yaitu pertama periode tahun 1945 sampai 1965, 2 periode 1965 sampai 1998, 3 periode tahun 1998 sampai 2003, 4 periode tahun 2003 sampai 2009, dan yang kelima adalah periode tahun 2010 sampai dengan sekarang. Thanks for watching. Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Let's keep upgrading knowledge.